Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elma Suci Oktaviani dengan NIM 401200033, Erma Dwi Astari dengan NIM 401200037, dan Vina Nasihatul Ula dengan NIM 401200047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan fungsi nonlinear, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengombinasian faktor produksi atau input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa atau output sama dengan produk. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi produk total. Secara umum, fungsi produksi dapat ditulis dalam bentuk matematis menjadi Q sama dengan F dalam kurung L, K, T, W tutup kurung, di mana Q adalah jumlah barang dan jasa atau output, L adalah tenaga kerja, K modal, T tanah, dan W adalah wirausaha atau skill. Persamaan 8.10 menunjukkan fungsi produksi dengan 4 input atau 4 variabel bebas. Tetapi dalam subbab ini kita akan membahas fungsi produksi dengan 1 input variabel, yaitu tenaga kerja. Oleh karena itu, bentuknya dapat ditulis kembali menjadi I sama dengan F dalam kurung L tutup kurung, di mana Q adalah jumlah barang dan jasa atau output dan L adalah tenaga kerja. Dari persamaan 8.11 atau fungsi produk total dari tenaga kerja ini akan diperoleh produk marginal dari tenaga kerja atau marginal product of labor dan produk rata-rata dari tenaga kerja atau average product of labor. Produk marginal dari tenaga kerja adalah ketambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja, atau secara matematik rumusnya dapat ditulis menjadi MPL sama dengan delta TP dibagi delta L sama dengan delta Q dibagi dengan delta L. Produk rata-rata dari tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan, atau secara matematis rumusnya dapat ditulis menjadi APL sama dengan TP dibagi L dikurangi Q dibagi L. Fungsi produk total, produk marginal, dan produk rata-rata dari tenaga kerja dapat dilihat melalui tabel di bawah ini dengan asumsi bahwa input lainnya tetap atau fixed. 3 tahap produksi dalam jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek dapat dibagi ke dalam 3 tahap produksi yang berbeda-beda. Ketiga tahap produksi ini dapat dilihat pada gambar 822 yang diambil dari gambar 821, di mana tahap 1 dimulai dari titik asal 0,0 hingga ke unit 4 dari input variabel tenaga kerja, di mana APL mencapai maksimum. Tahap 2 diambil dari unit input variabel keempat sampai ke unit input ke-8, titik di mana TP maksimum, dan tahap ketiga dimulai dari unit input ke-8 sampai unit input seterusnya. Berbagai bentuk fungsi produksi. Fungsi produksi jangka pendek mempunyai bentuk antara lain fungsi kuadrat atau quadratic function, fungsi pangkat 3 atau cubic function, dan fungsi pangkat atau power function. Dari ketiga bentuk fungsi produksi ini yang paling ideal adalah fungsi yang berbentuk fungsi pangkat 3. Bentuk persamaan dari fungsi pangkat 3 ini adalah Q sama dengan A plus BL plus CL kuadrat kurangi DL kuadrat. Maka di mana nilai konstanta A diasumsikan 0 karena sesuai dengan teori ekonomi jika tidak ada input, maka tidak akan ada output. Gambar fungsi produksi ini dapat dilihat pada gambar 8.22. Bentuk lain dari fungsi produk jangka pendek adalah berbentuk fungsi kuadrat. Bentuk persamaan dari fungsi ini adalah Q sama dengan A plus BL min CL kuadrat,
di mana nilai konstanta A diasumsikan 0, bentuk fungsi produksi ini dimulai dengan hasil marginal yang semakin menurun atau decreasing marginal returns dan tidak mempunyai hasil marginal yang menarik. Oleh karena itu, fungsi produksi ini tidak mempunyai tahap I. Bentuk fungsi produksi jangka pendek yang terakhir adalah berbentuk fungsi pangkat. Bentuk persamaan fungsi pangkat ini adalah Q sama dengan AL pangkat B. Bentuk fungsi pangkat ini tergantung pada besarnya nilai pangkat B. Jika nilai B lebih dari 1, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang semakin menaik. Jika nilai B sama dengan 1, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang konstan. Jika nilai B kurang dari 1, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang semakin berkurang. Jadi, besarnya nilai pangkat B akan menentukan arah dari hasil marginal. Untuk hasil marginal yang semakin menaik, hanya mempunyai tahap 1, tetapi tidak mempunyai tahap produksi 2 dan 3. Sedangkan untuk hasil marginal yang semakin berkurang, hanya mempunyai tahap produksi 2 dan 3, tetapi tidak mempunyai tahap produksi 1. Perlu diingat bahwa nilai B sama dengan 1, maka kurva produksi total adalah garis lurus, dan ini berarti kurva produksi total berbentuk fungsi linear. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek berikut ini. Q sama dengan 132L ditambah 30L kuadrat dikurangi L pangkat 3, di mana Q sama dengan jumlah output per bulan dan L adalah jumlah pekerjaan. Yang ditanyakan, pada tahap produksi 1, berapakah jumlah pekerjaan yang digunakan? Juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi ini? Berapa unit pekerjaan yang harus digunakan agar mencapai output maksimum? Dan berapa jumlah output yang maksimum? Penyelesaian yang A yaitu tahap produksi 1 jumlah pekerjaan adalah fungsi produksi rata-rata mencapai titik maksimum atau APL sama dengan TP per L sama dengan Hi per L sama dengan 132L kuadrat dikurangi 30L kuadrat dikurangi L pangkat 3 per L sama dengan 132 ditambah 30L dikurangi L kuadrat. Titik maksimum adalah dalam kurung min B per 2A, min D per 4A sama dengan min 30 per 2 min 1, min 30 kuadrat, min 4 dalam kurung min 1 dalam kurung 132 per 4 kali min 1. Jadi hasilnya min 30 per 2 dalam kurung min 1, min 900 ditambah 528 per 4 dalam kurung min 1. Sama dengan min 30 per min 2, min 1428 per min 4 sama dengan 15,357. Jadi, pada tahap produksi 1, jumlah pekerja sebanyak 15 tenaga kerja dan jumlah produksi sebanyak 357 unit. Selanjutnya yang B yaitu output mencapai maksimum apabila MPL 0. MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Hi per delta L sama dengan 132 ditambah 60L dikurangi 3L kuadrat sama dengan 0. 44 ditambah 20L min L kuadrat sama dengan 0 sama dengan lebih dari dalam kurung L tambah 2 dalam kurung L dikurangi 22 sama dengan 0 sama dengan lebih dari L 1 sama dengan min 2 ditambah L2 sama dengan 22. Jadi, jumlah pekerjaan yang digunakan untuk mencapai output atau produksi maksimum adalah 22 tenaga kerja atau L sama dengan 22. Yang C yaitu jumlah output yang maksimum adalah Hi sama dengan 132 dikali 22 dikali 2
dikurangi 22 dikali 3 sama dengan 2.904 ditambah 14.520 ditambah 10.648 sama dengan 6.776 unit. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, pengucapan, atau penulisan dalam PPT, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.